Kenalkan, nama saya Christina Putri, saya dari kelas Fibonacci kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktek domain data science saya dengan judul perbandingan random forest, XGBoost, dan ADBoost dalam memodelkan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Latar belakang yang saya ambil adalah karena pada saat pembelajaran data science, saya lebih paham dan tertarik terhadap modeling, sehingga saya melakukan perbandingan modeling random forest, XGBoost, dan ADBoost dalam faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perbandingan random forest, XGBoost, dan ADBoost dalam memodelkan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Berikut merupakan data dan variabel yang saya gunakan. Data yang saya gunakan adalah data IPM atau indeks pembangunan manusia. Dengan variabel yang saya pakai yaitu variabel X dan Y, di mana X berisikan harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dengan dalam Y yaitu IPM. Berikut merupakan preprocessing data. Di sebelah kiri, yaitu kita akan membaca dataset dalam 10 baris ke atas dengan menggunakan perintah df_ipm.head dalam kurung 10, karena kita mengambil 10 baris. Sedangkan untuk 10 baris terakhir, kita menggunakan perintah df.tail dalam kurung 10. Selanjutnya, kita akan menampilkan ukuran dimensi dari dataset itu sendiri dengan cara ds_ipm.shape. Di sini menghasilkan ukuran dimensi 2196,5. Lalu kita juga ingin mengetahui adanya data yang di-disket dengan cara ds_ipm.duplicated dalam kurung .sum dalam kurung. Nah, hasilnya 0 karena tidak ada data yang double atau duplikat. Selanjutnya kita juga akan mengetahui data yang bernilai kosong dengan cara df.ignore. Di sini variabelnya tidak ada yang bernilai kosong atau missing value. Lalu kita juga ingin mengetahui informasi umum dari dataset dengan cara df.info. Di sini kita bisa mengetahui kolomnya berisi apa saja dan tipe datanya juga apa saja. Lalu selanjutnya kita juga ingin menampilkan deskripsi statistik data dari mean, standar deviasi, mean, dan selanjutnya, yaitu dengan cara df_ipm.describe. Lalu juga kita ingin memberikan jumlah nilai unik dengan cara df.newUnique. Nah, ini merupakan nilai unik, jumlah nilai unik di tiap variabel. Selanjutnya, yaitu model dan parameter model. Di sini kita menggunakan 3 model classifier, yaitu yang pertama ada model random classifier, yang kedua ada model XGBoost classifier, dan yang ketiga ada model ADBoost classifier. Dalam model random forest classifier, saya menggunakan rasio sebesar 50%, yaitu test size sama dengan 0,5, dengan random state-nya yaitu sebesar 35. Sehingga extreme set-nya menghasilkan angka 1094,4 dan shape-nya yaitu 1098,4. Jadi sama. Lalu kita juga ingin membuat model random forest dengan banyak tree dalam forestnya yaitu sebesar 5 atau
underscore estimator sama dengan 5, dengan kriterionnya yaitu entropi. Sehingga keterangannya itu random forest classifier, kriterion entropi, dan N estimatornya 5. Lalu yang kedua ada model SDBoost classifier. Di sini dalam model SDBoost menggunakan estimator sebanyak 50 atau N estimator 50 sampai dengan 50 dengan learning rate-nya 1 dan random state-nya 0. Meskipun dengan model AdaBoost sama-sama juga menggunakan estimator sebanyak 50, learning rate-nya 1 dan random state-nya 0. Selanjutnya, insight atau hasil dari 3 pemodelan yang digunakan. Yang pertama, model random forest classifier. Dalam random forest classifier, menghasilkan training set akurasi sebesar 0,99 atau 99%, dan testing set akurasinya 0,95 atau 95%. Begitupun dengan nilai akurasi random forest-nya sebesar 0,95 atau 95%. Lalu kita ingin menyatukannya bersama dengan coefficient matrix, menghasilkan random forest akurasinya sebesar 95,26%, dengan klasifikasi report-nya akurasi juga sebesar 0,95, makro average-nya juga 0,95, dan weighted average-nya sebesar 0,95. Dalam model SDBoost classifier, nilai akurasi SDBoost modelnya yaitu sebesar 0,96, atau dalam perhitungan bersama coefficient matrix, SDBoost akurasinya sebesar 96,63%, dan akurasinya juga sebesar 0,97, makro average-nya sebesar 0,95, dan weighted average-nya sebesar 0,97. Dalam model AdaBoost classifier, menghasilkan akurasi sebesar 75,05%, dan dalam confusion matrix-nya akurasi sebesar 0,75, makro average sebesar 0,85, dan weighted average-nya sebesar 0,72. Nah, berdasarkan proses yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil akurasi dari 3 model sebelumnya, yaitu random forest, SDBoost, dan AdaBoost, yang paling besar yaitu SDBoost sebesar 96,63%, sedangkan yang kedua ada random forest sebesar 95,26%, dan yang ketiga ada AdaBoost sebesar 75,05%. Sekian presentasi saya. Terima kasih.